Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Abdul Basit dari PJJ Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan ujian tengah semester dari mata kuliah analisis analis pelaporan keuangan berbasis IT. Oke, jadi ada tujuan atau yang ditugaskan ada 3 poin. Yang pertama, apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Terus bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan. Terus yang ketiga adalah jelaskan rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Oke, pertama, apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan? Ya, jelas dalam analisis LK atau laporan keuangan, Anda mempelajari cara mengevaluasi laporan keuangan utama, di antaranya yaitu neraca, terus laba rugi atau untung rugi gitu ya, sama arus kas. Ini untuk menilai kesehatan kinerja dan tren bisnis menggunakan teknik seperti analisis rasio, yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, analisis horizontal atau tenor waktu, dan analisis vertikal proporsi gitu ya. Nah, ini guna memahami kinerja masa lalu gitu atau kondisi saat ini dan memproyeksikan masa depan untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan manajemen strategis gitu ya. Nah, ya jadi analisis laporan keuangan ini adalah proses mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan gitu ya. Nah, fokus utamanya tadi ya profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, efisiensi gitu ya. Pro- Profitabilitas ini seberapa efisiensi perusahaan menghasilkan keuntungan gitu ya. Terus solvabilitas ini kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Dan likuiditas ini kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan efisiensi atau aktivitas ini seberapa baik aset dikelola gitu ya. Oke, nomor dua ini bagaimana uh, menghasilkan laporan keuangan gitu ya. Oke, bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan ini ada teknik analisis yang dipelajari. Pertama analis rasio, terus analis horizontal, analis vertikal, dan analisis perbandingan gitu ya. Ya, rasio ini menghitung metrik seperti rasio lancar likuiditas atau ROE, profitabilitas, terus DER, solvabilitas, dan PR dan PBV untuk perbandingan internal dan eksternal gitu ya. Terus ada analisis horizontal atau tren. Ini membandingkan pos-pos keuangan antar periode, misalkan tahun ke tahun, untuk melihat pertumbuhan atau penurunan gitu ya. Terus selanjutnya analis vertikal, ini common size, ini menganalisis proporsi setiap pos terhadap total, misalnya biaya total penjualan untuk melihat struktur keuangan gitu ya. Dan ini terakhir analis perbandingan, ini benchmarking, ini membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata industri atau persaing untuk mengukur posisi relatif gitu ya. Oke, ini untuk analis horizontal atau tren. Ini definisi ini membandingkan data keuangan selama periode waktu beberapa periode waktu tahun ke tahun gitu ya. Ini tujuannya mengidentifikasi tren dan pertumbuhan, misalnya pertumbuhan penjualan atau kenaikan utang gitu ya. Ya, visualisasinya ini bisa menggunakan grafik bar atau garis untuk tren gitu ya. Oke, selanjutnya ini eh, analis vertikal. Ini menyatakan setiap item laporan sebagai presentasi dari total angka, misalkan penjualan atau total aset, laba rugi gitu ya. Semua item sebagai persen dari penjualan bersih. Terus juga posisi keuangan, semua item ini sebagai persen dari total aset. Ini tujuannya membandingkan struktur internal perusahaan antar tahun dengan pesaing gitu ya.
Nah, ini metode analis rasio kunci utamanya. Ada 5. Ya, secara singkat ada 5 kategori utama rasio yang ditampilkan. Tadi rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara jatuh tempo. Terus yang kedua ini rasio leverage atau solvabilitas. Ini mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya efisiensi rasio ini mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan asetnya, misalkan perputaran aset atau persediaan. Yang keempat ini profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba relatif terhadap penjualan aset atau ekuitas. Dan selanjutnya ini market value ratio atau rasio nilai pasar digunakan oleh investor untuk menilai status keuangan perusahaan di pasar saham, misalnya price to earning ratio gitu. Nah, terus yang ketiga, pertanyaan dari nomor tiga ini jelaskan rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Tadi pertama rasio likuiditas, ini kemampuan bayar kewajiban jangka pendek. Ada rasio lancar, current ratio, ini berarti asetnya lancar, liabilitas jangka pendek. Terus juga rasio cepat, ini quick, test ratio. Jadi ini uh, kas ditambah piutang dibagi liabilitas jangka pendek gitu ya. Nah, ini tujuannya ini menilai kemampuan perusahaan membayar utang segera tanpa melikuidasi persediaan gitu ya. Terus selanjutnya ini rasio profitabilitas, efisiensi menghasilkan laba atau keuntungan. Ini untuk margin laba bersih atau net profit margin ini dihitung laba bersih dibagi total penjualan atau penjualan gitu ya. Keuntungan bersih dibagi penjualan. Terus pengembalian aset ROA, return of asset. Ini berarti keuntungan bersih, laba bersih dibagi total aset gitu ya. Nah, terus pengembalian ekuitas ini ROE, return of equity, berarti laba bersih dibagi total ekuitas gitu ya. Nah, ini tujuannya ini untuk mengukur seberapa efektif manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba gitu ya. Terus saja ini rasio solvabilitas, ini kemampuan bayar kewajiban jangka panjang, rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio, dan ini total liabilitas dibagi total aset gitu ya. Tuh. Nah, terus selanjutnya itu rasio utang terhadap ekuitas. Ini debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas gitu. Nah, ini untuk tujuannya ini untuk menilai sejauh mana operasi perusahaan dibiayai oleh utang versus ekuitas gitu ya. Selanjutnya ini rasio aktivitas, efisiensi penggunaan aset gitu ya. Nah, ini perputaran persediaan, inventory turnover, sebenarnya ini harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan gitu ya. Nah, terus juga ada perputaran piutang juga, receiver turnover. Receivable turnover ini penjualan yang kredit bersih dibagi rata-rata piutang gitu. Nah, rasio aktivitas ini tujuannya untuk mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengonversi aset tertentu menjadi kas atau penjualan gitu ya. Seperti itu. Ini selanjutnya rasio nilai pasar, market value ratio, ada earning per share, EPS. Kemudian ini laba bersih, keuntungan bersihnya dibagi jumlah saham yang beredar. Terus price earning ratio, PR, harga saham pasar, harga pasar saham dibagi EPS, earning per share gitu ya. Nah, ini untuk rasio nilai pasar ini tujuannya digunakan investor untuk menilai harga saham perusahaan di pasar gitu ya. Jadi misalkan contoh kasusnya mengukur profitabilitas ROE. Ya. Ini misalkan skenario-nya adalah perusahaan A dengan perusahaan B di industri yang sama gitu ya. Misalkan perusahaan A laba bersihnya ini 100 juta dan ekuitasnya 500 juta. Nah, jadi ini ROE-nya 20% ya, dikali laba bersih dibagi ekuitas. Laba bersihnya 100 juta dibagi 500 juta gitu ya. Dan perusahaan B-nya ini laba bersihnya misalkan 120 juta, ekuitasnya 800 juta. Nah, ROE-nya sebenarnya 15% dikali
120 laba bersih dibagi ekuitas 800 juta, sorry. Nah, untuk interpretasi, ya meskipun perusahaan B masih akan lebih besar gitu ya, 120 juta, perusahaan A lebih efisien dalam menggunakan modal ekuitas untuk menghasilkan laba gitu ya. Tadi 20% eh, versus 15% gitu ya. Misalkan ini kasus kedua ini mengukur likuiditas, rasio cepat gitu ya. Misalkan ini perusahaan menghadapi tagihan jatuh tempo 50 juta rupiah misalnya. Di data kas 30 juta, piutang 40 juta, liabilitas jangka pendek 50 juta. Nah, jadi rasio cepatnya mengukur likuiditasnya ini eh, kas ditambah piutang dibagi liabilitas jangka pendek. Jadi 30 tambah 40 dibagi 50 gitu ya. 30 tambah 40 kan 70 ya. 70 dibagi 50 ini liabilitas jangka pendek. Jadi 1,4 gitu ya hasilnya. Nah, jadi rasio 1,4 ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 1,4 rupiah aset cepat gitu ya. Kas dan piutang untuk menutupi setiap 1 rupiah liabilitas jangka pendek. Nah, jadi posisi likuiditas ini dianggap sehat gitu ya, seperti itu. Oke, itu terkait tadi terkait tugas dari analis laporan keuangan berbasis IT yang menjelaskan bagaimana apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Terus yang kedua bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan. Dan yang ketiga menjelaskan rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun jawaban yang kurang tepat. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.